ada info dari seorang Imam Mahdi yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, yang menemukan makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Assalamualaikum ya Muhammad bin Abdullah ya Rasulullah. Sudah saatnya makam Rasulullah terbongkar pada umatnya. Nggak mungkin rahasia kebenaran akan terus tertutup. Aku sudah ini beliau ini. Sekarang ini. Ya Allah, ya Rasulullah. Terus yang saudara miliki tolong diatur sedini mungkin. Alhamdulillah, Ati kamu sudah datang ke makamku bersama abahmu dan Pak Tirto. Tidak ada yang tahu bahwa ini makam Muhammad bin Abdullah. Sesudah rahasia dibangun oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi di sini, mungkin baru akan timbul kepercayaan. Iya, apakah betul. mau bangun museum Nabi Muhammad? Apakah mau bangun museum Megawati atau Itu kantor petunjuknya. pemerintahan Islam? Oh, itu. Kemana-mana nanti. Berarti nanti kita runding dengan presiden. Sedangkan di tempat kelahiran saya dihadiahkan oleh Gus Dur. Sedangkan Marong belum dinampakkan oleh Allah dengan pun. Semakin tambah dekat awan ini mau saya ambil dia. Nah, di sini saya dapat uang numpuk sini. Ada disimpan, masih buat simpan uangnya? Masih di dalam logam 200-an tidak dipakai. Logam 200-an, 100-an itu. Banyaknya 8 ya. Biasa benesnya ini. Nah, di sini saya dapat lebat. Sampai olah jamur. Nanti lihat jamur di rumah berupa foto, sudah foto ini. Kayak jamur bulan itu. Putih, bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini ada info dari seorang Imam Mahdi yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang katanya menemukan makam Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi Rasulullah SAW itu diyakini makamnya ada di Indonesia, di Lombok sana. Ya. Lalu ini gimana? Ya boleh. Tapi ini menurut kitabnya Ba'alawi, karya Habib Al-Idrus. Misalnya kita mau membuat makamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, misalnya di mana gitu ya, itu boleh. Karena ini ada ajarannya, ada tuntunannya, yakni di kitabnya Ba'alawi, karya Habib Al-Idrus. Jadi fenomena ditemukannya makam-makam palsu yang telah dibongkar di beberapa tempat, ini bukan hoak ya, ini bukan fitnah ya, memang terbukti di ajarannya kitab Ba'alawi itu dibolehkan membuat makam, misalnya makam wali, bahkan makam nabi. Ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan dari Kiai Haji Nur Ihya berikut ini. Ada info dari seorang Imam Mahdi yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, yang menemukan makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Rasulullah SAW itu diyakini makamnya ada di Indonesia, di Lombok sana. Ini bagaimana ya? Kalau menurut kitab An-Nahrul Maurud ya boleh. Boleh. Gimana lagi? Bang, kitabnya kitab Ba'alawi. Ini kitabnya. An-Nahrul Maurud karya Habib Al-Idrus. Jadi nanti saya mau bikin makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di depan pondok saya, ya nggak apa-apa. Karena ada ajarannya, ada tuntunannya. Ada kitabnya, An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud. Min Bahril Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbil Arifin wa imamil wasilin al-imam al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus al-Habsyi. Yang mana ini dikumpulkan oleh Jama'ahu Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sekaf As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. An-Nahrul Maurud. Sebenarnya ini ada 2 juz. Yang juz 2-nya ini lebih spesifik, nanti akan kita baca bersama tentang dibolehkannya membuat makam-makam palsu. Baik itu makam wali atau nabi. Nah, kalau menurut standar normal ya, ajaran Islam ya, yang berhubungan dengan Quran, hadis, ijma, qiyas ya,
Ya jelas haram. Jelas tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu nanti akan membaur ya, tasyabuh, tidak jelas mana yang asli, yang benar, dan mana yang salah, yang palsu. Yang akhirnya akan membingungkan itu. Tidak ada standar khusus yang bisa dipercaya ya. Pokoknya surah al-istifadhah ya wes pokoknya. Nggak perlu dalil-dalil kitab-kitab sezaman primer atau sekunder yang mendekati, nggak perlu ya. Ini kan dalil mereka para habaib itu. Ini sangat berbahaya jika terus diyakini ya dengan adanya dalil dari kitab ini. An-Nahrul Maurud. Kalau para kiai ada yang ingin minta kitabnya ya saya kasih. Saya kasih. Ini menandakan bahwa ajaran Ba'alawi itu sesat menyesatkan. Mohon maaf. Mohon maaf. Tidak hanya sesat saja tapi menyesatkan. Aslinya itu ranah tasawuf. Tapi jumbuh tasyabuh seakan-akan menjadi suatu anjuran ajaran syariat. Lalu diarahkan ke hakikat. Hakikatnya penting kan hatinya, ya, niatnya. Ya. Bihusni niyatihi atau bihasbi niyatihi wa quwwati himmatihi wa azimatihi. Tergantung niatnya. Kuatnya tergantung niatnya. Ya itu tadi. Saya membuat makam serta niati makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita buat di kamar saya ya boleh-boleh saja. Menurut kitab ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Kata para luhur mereka, Ba'alawi, bahwa orang-orang yang masuk kota Tarim itu akan keluar otomatis menjadi wali. Tapi kalau menurut saya tidak. Karena apa? Selama ini kami meneliti bahwa kota Tarim itu kota yang paling terbelakang. Karena tidak menggunakan akal pikiran. Beda dengan provinsi Taiz. Provinsi Aden, provinsi San'a itu lebih maju, pesat. Ya, era keterbukaan informasi mereka terima, ilmu dan teknologi mereka adopsi. Tapi kalau di Tarim itu masih primitif. Karena di sana tidak mengedepankan akal dan pikiran yang sehat, hanya menggunakan perasaan, hati dan nurani saja. Sehingga tidak mampu membedakan ma bainal haq wal batil. Yang penting yakin kan gitu. Sampai-sampai ada video seorang ibu-ibu ya dari Indonesia berziarah ke sana kepingin hamil, itu ada satu tiang itu yang apabila dipegang itu bisa membuat hamil. Itu juga ada. Terus ada lagi di satu masjid itu ada tiang yang apabila orang membaca Al-Quran itu salah langsung diingatkan oleh tiang itu. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacanya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddat alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim ditanya. Tiangnya aja. Luar biasa. Kalau tiang itu tiang menungso, betul nopo-nopo. Tiang itu kan bahasa Nusantara, tiang itu manusia. Nah ini tiang-tiang beneran itu, tiang tembok beton itu loh. Itu bisa ngomong dan mengingatkan bacaan Al-Qur'annya imam atau orang yang membaca Al-Qur'an di sekitar situ yang salah. Nah, hal-hal seperti ini kalau dipertahankan, dibawa ke Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara halu yang akhirnya tidak mampu menikmati sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita akses, kita nikmati bersama. Gara-gara pola pikir ya, memori yang dikotori dengan cerita-cerita halu. Itu. Jadi inilah bahayanya itu. Seorang penjajah itu tidak hanya membodohkan negeri jajahannya, tetapi juga mengkaburkan sejarahnya, leluhurnya, asal-usulnya, mengkaburkan asal-usul kehebatan cerita-cerita nenek moyangnya, lalu mengkuburkan bukti-bukti manuskrip ya, sejarah peninggalan leluhurnya, lalu mengkabarkannya dengan kabar-kabar berita yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kepentingannya. Oke ya, jadi jelas ya. Kita cukup jelas mendengar penjelasan dari Kiai Haji Nur Ihya yang membongkar kitab Ba'alawi. Ya memang ada ajarannya, ada tuntunannya yang memperbolehkan membuat makam-makam wali, bahkan makam nabi sekalipun. Dan ini bisa dibilang
kelompok mereka itu adalah kelompok halu ya. Jadi mereka itu bisa dikatakan kelompok halu. Seperti tiang masjid yang dapat mengkoreksi bacaan Al-Quran seseorang yang membaca Al-Quran di dekatnya. Ini sungguh sesat ya. Jadi ini sesat dan menyesatkan cerita-cerita halu, cerita-cerita khurafat seperti ini. Maka dari itu, ikutlah ulama-ulama Nusantara. Ikutlah ulama-ulama pribumi agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.